Assalamualaikum sahabat usaha kita, udang memang menjadi pilihan makanan yang disukai siapa saja. Nah, di kampung Kayu Ara, Permai, Kecamatan Sungai Apit, Siak Sri Indrapura, Pak Buhari, warga tempatan yang memiliki lahan berada di pesisir laut, membuka lahan untuk membudidaya udang paname atau dikenal dengan udang putih. Budidaya tambak udang yang pertama ada di Siak ini dimulai sejak tahun 2019. Pak, nah jadi bagaimana nih Pak awalnya Bapak membudidaya udang paname ini dan berapa sih Pak modal awalnya begitu dan Kalau di mana Bapak belajarnya? kita awalnya belajarnya gitu ya, Bu ya. Awalnya kita itu mengadakan studi banding ke Bengkalis. Nah, di sana kan banyak petambak gitu kan. Nah, cerita-cerita di situ masalah prospeknya seperti apa gitu kan. Ternyata dari hasil cerita itu bisa tergugah hati gitu untuk tambah ini gitu. Yeah. Memang kalau dari sisi permodalannya ya agak lumayan besar juga lah gitu. Lumayan besar ya Pak ya? Ya. Dengan Bapak punya ada berapa kolam? 9 kolam. Kita punya sekarang ada 9. Dengan luas berapa nih Pak? Dengan luas lahan lebih kurang 1 hektar lebih. 1 hektar lebih. Kemudian untuk satu kolam ini Berapa ini nih ukurannya Pak? ukuran 900 meter 900 meter untuk satu kolam. untuk satu kolam. Oke. Budidaya udang paname ini diperlukan ketekunan dalam menjaga kehidupan udang yang telah disebar di tiap-tiap kolam, mulai dari memberikan makan, pengecekan, air, perlengkapan kolam, dan kesehatan udang panamenya. Dengan penyebaran bibit udang atau benur sebanyak 200.000 ekor di tiap-tiap kolam, 6 kolam yang telah terisi ini pun telah mengalami panen parsial dan telah dijual ke pasar-pasar lokal. Nah, untuk satu kolam ini Pak, ada berapa bibit yang disebar di sini Pak? Untuk Udangnya. untuk budidaya kita kemarin kita udah masukkan masing-masing kolam ini 200.000 ekor. 200.000 ekor. Benar. Satu kolam. kolam? Iya, satu kolam. Oke. Nah, Kemudian dari 200.000 ekor benur itu diperkirakan kita akan menyediakan pakan untuk udang tersebut sampai ke panen itu kurang lebih 6 ton. oh iya. Dan diharapkan hasilnya akan jadi udang sekitar 4 ton. Hasilnya 4 ton dari 2.000 ekor tadi ya Pak ya? 200.000 ekor. 200.000 ekor Ya, diharapkan jadi 4 ton 4 ton. udang. Cukup banyak ya Pak ya? Insya Allah, Untuk satu insya Allah kolam. kita kemarin 2 kolam kita udah panen ya kan. Kolam 3 sama kolam 4. Itu masing-masing kolam menghasilkan 4.300 kilo, berarti 4 ton 300. 4 ton lebih? Ya, 4 ton. Ada berarti 2 kolam kemarin sudah dipanen. Ya. Nah itu masa panen atau masa dia berbudidaya ini sampai dia panen itu berapa lama nih Pak? Sekitar kurang lebih 4 bulan. 4 bulan. Jadi kita tunggu 4 bulan dulu, Ya. baru kita bisa lihat hasilnya. Enggak juga, Ya, Pak? sebenarnya Nah. kalau masalah budidaya udang ini, sebelum sampai masa panen finish 4 bulan itu tadi, kita ada namanya panen parsial. Panen parsial. Ya, panen Oke. parsial. Ya, barangkali ya, panen parsial itu kita bisa mulai pada usia udang 65 hari Oh. ataupun 70 hari gitu. Baru setengahnya sebelum masa panen, Betul. setengah. Jadi parsial itu bisa kita lakukan berulang-ulang kali Oh begitu. sampai ke mencapai masa proses panen finish dia. Oh, itu supaya apa nih Pak dengan adanya panen parsial seperti Itu itu Pak? untuk mengurangi kepadatan udang tersebut. Udang itu kan nanti semakin besar dia kan semakin butuh ruangan itu. Bu. Oh Dia iya. semakin butuh oksigen. Jadi harus dikurangi juga beberapa ya terpaksa dipanen dulu begitu. Iya, betul. Oke. Nah yang hasil panen parsial itu tetap dipasarkan juga ya Pak Ya, ya? dipasarkan. Untuk panen parsial kita pasarkan pasar lokal. Nah, kemudian ada pembeli dari Pekanbaru yang datang ke lokasi kita gitu kan.
Mereka ya kadang-kadang tergantung kebutuhan mereka butuhnya berapa kilo gitu ya kan. Biasanya di atas 2 ton, 1,5 ton mereka tadi panen komersial itu. Oke. Pak, bagaimana nih Pak cara budidaya udang Paname ini nih Pak sebenarnya? Ya sebenarnya kalau berbicara masalah cara, ya semuanya kan perlu cara. Iya, prosesnya Ya, seperti proses. apa? Ha. Jadi jauh sebelum saya sampaikan secara ringkas itu ya. Sebelumnya udang ini benur itu kita masukkan ke kolam, kan kita ada proses pemasukan air ke kolam. Nah, setelah air dimasukkan ke kolam, air tersebut kita lakukan perlakuan terhadap air tersebut. Barangkali kita akan bunuh dulu bakteri-bakteri yang ada di air dengan menggunakan probiotik gitu ya kan. Nah setelah di samping itu juga kita akan berusaha untuk menumbuhkan itu plankton. Sebab plankton ini adalah makanan dasar bagi hewan-hewan kecil gitu ya kan, termasuk udang itu tadi. Nah setelah itu plankton tumbuh, barulah benur kita masukkan ke kolam. Gitu. Berarti butuh perlakuan khusus Jelas, juga betul. sebenarnya Perlu udang khusus. Paname ini Pak ya. Betul. Nah, apa saja nih sih Pak alat-alat untuk kita membudidaya ini nih? Kita yang diperlukan tuh sebenarnya. Peralatan yang kita butuhkan ya jelas, kalau untuk peralatan tambaknya ya kita sekarang menggunakan sistem budidaya super intensif gitu ya kan. Kita sudah menggunakan terpal. Kalau yang namanya budidaya tradisional itu kan cukup kolam tanah gitu ya kan. Sekarang kita kan menggunakan terpal. Terus ada ini kebutuhan apalagi yang lain seperti kincir gitu ya kan. Nah itu Untuk satu kolam ini butuh berapa kincir Pak? yang jelasnya 6 Bu. 6. Karena kita tebarnya tebar padat, tebar tinggi 200.000 ekor itu tebar padat itu. 200. Jadi kincirnya harus maksimal juga. Jadi kalau tebar 200.000 ekor, sementara kincir kita taruh di sini cuma 4, itu nggak cukup. Dia kan nanti kekurangan oksigen dia. Berarti airnya air apa nih Mbak? Kan air khusus tadi kata Bapak ya? Dari laut. Airnya dari laut. Nah, baru diperlakukan khusus tadi. Baru lakukan khusus di kolam ini. Oke, Pak, boleh mungkin Pak kita lihat cara budidaya ini Pak. Misalnya kita beri apa saja nih Pak cara proses dalam budidaya udang Paname ini Pak di sini. Kondisi udang melalui ancur. Ancol. Ancur. Ini berarti sehari-harinya kita harus mengerjakan ini ya Pak ya, memang dalam itu budidaya ini. setiap hari gitu kita Oke. cek. Nah, itu pengecakannya seperti apa Pak? Berarti ada udangnya atau bagaimana? Ada udangnya. Kita nanti kan ingin tahu nih kondisi udang seperti apa. Sehat apa enggak gitu kan. Nah, kalau begini apa nih Pak? Ya, sehat ya. Sehat. Biasanya Pak kalau terlihat begini, apa sih Pak yang biasanya terjadi begitu? Nah kalau memang udah kondisi dia oke, ya udah tak ada masalah. Oh, tidak ada masalah. Nah, Oke. gitu. Artinya kita kan ingin tahu kondisi dia seperti apa, selera makan dia seperti apa gitu. Oh, oke. Nah, oke Pak. Ya. Tadi kan sudah kita lihat ya bagaimana proses cara budidaya udang Paname ini nih Pak. Dan setelah 4 bulan tadi kan ya, dia sudah siap panen. Nah, biasanya Bapak dipasarkannya kemana saja nih Pak udang Paname ini? Kalau untuk panen parsial tadi kan, itu kita pasarkan secara pasar lokal. Artinya pembeli dari Pekanbaru yang datang ke sini. Nah, terus nanti kalau udah mencapai usia udang itu 4 bulan, itu udah mencapai size di bawah 40 ekor per kilo, itu nanti baru kita jualkan ke Medan. Oh, udah sampai ke Medan. Itu Iya, iya. kayak perusahaan atau seperti apa Pak? Ya dimasukin ke pabrik, ke pabrikan itu. Biasanya siapa sih Pak peminat udang Paname ini Pak? Pada umumnya yang nama udang itu kayaknya 90% orang minat. Artinya barangkali mungkin kalau ikan lele kan ada yang suka, ada yang enggak. Tapi kalau yang udang kayak 90% orang suka ya. Orang suka udang ya Iya. Pak. Nah, di Medan itu kan perusahaan
apa nih Pak yang mengambil udang ini? Kita dari sisi penyediaan penyediaan barang seperti pakan itu ya kan, bibit dan obat-obatan itu kita bekerja sama dengan pihak perusahaan Kopan namanya. Oh, jadi untuk budidaya di sini juga Bapak bekerja sama perusahaan di sana. Iya. Begitu panen hasilnya mereka juga membelinya di sini Iya, begitu ya betul, Pak ya. betul. Jadi kalau masalah pemasaran udang kita tidak khawatir. Kita tidak merasa khawatir nanti kalau udangnya panen kita menjual kemana, itu kita nggak jadi masalah. Karena memang kebutuhan udang itu untuk lokal saja masih kurang. Nah, apalagi untuk ke tingkat nasional ataupun internasional. Untuk harganya nih Pak, udang Paname di sini nih Pak, berapa nih Pak? Kalau masalah harga itu bervariasi, tergantung jumlah, tergantung size-nya udang tersebut. Misalnya kecil udang itu berarti harganya juga kecil. Semakin besar udang nanti harganya juga semakin besar. Oh gitu. Ya, rata-ratanya berapa nih Pak? Bisa kita ambil rata-ratanya sekitaran 75.000 per kilo. Oke. Kalau misalnya ada nih Pak, masyarakat lokal mungkin yang ingin membeli di sini bisa nggak sih Pak? Bisa. Namun pada saat kita lagi panen itu, kalau lagi pada saat nggak panen kayak gini, misalnya masyarakat mau ingin 5 kilo, nggak bisa itu. Dia mesti pada saat panen itu baru dia bisa beli. Oh, pas waktu karena panennya ya Pak? Udang itu nggak bisa pula sembarangan waktu untuk dipanen-panen gitu. Oke, pas waktu panennya masyarakat bisa membeli di sini Bisa. dengan harga berapa nih Pak? Ya tergantung size yang udang kita Size panen udang pada tadi ya. Oh, oke. Range harganya dari 50, 70. Terus kalau ya, itu kita kan ada daftar list harganya tuh Bu dari perusahaan. Oh Jadi gitu. dari situ kita bisa tahu. Oh, udang yang saya sekian harganya sekian. Terus saya sekian harga sekian. Sudah ada daftar harganya. Oke. Pak, secara rutin nih Pak, sudah berapa kali panen di sini Pak? Kita baru 2 kali, baru 2 kali panen. Makanya sejak Bapak Sejak saya mulai mencoba, sejak saya mulai membuka tambak ini. budidaya ini ya. Budidaya. Udah 2 kali panen ya Pak ya. Dan hasilnya juga cukup lumayan ya Pak. Alhamdulillah. Pemilik tambak udang Cipta Bina Lestari ini berharap dapat menjadi motivasi masyarakat untuk membuka usaha tambak udang dengan membuat kolam-kolam kecil karena usaha ini memiliki potensi dan juga telah didukung perusahaan pemasok udang di Sumatera Utara. Nah Pak, kedepannya nih Pak, apa sih Pak yang Bapak ingin kembangkan dari usaha tambak udang ini Pak? Saya berkeinginan gini ya, Bu, ya. Memang katakanlah untuk di Kabupaten Siak ini satu-satunya tambak sebagai tambak percontohan ini adalah tambak udang hutan, gitu ya. Saya mengharapkan bagaimana ke depannya itu bukan hanya tambak ini aja yang berada di sini, Bu. Kalau perlu diperluaskan lagi, diperbanyakkan lagi, mungkin masyarakat yang lain juga ikut tergugah untuk bikin tambak ini. Gitu ya kan, dari sisi budidaya udang gitu, karena kayaknya sisi budidaya udang ini kayak menjanjikan lagi, menjanjikan, artinya dari sisi modal, kemudian dari sisi penjualan kita juga, itu keuntungan yang kita dapat, alhamdulillah lumayan lah gitu. Lumayan ya Pak ya. Lumayan. Jadi dari kehadiran tambak saya di sini, maksud saya itu bagaimana bisa tumbuh lagi tambak-tambak yang lain. Kalau perlu nanti di pesisiran Kecamatan Suakit ini berkembang banyaklah tambak-tambak lain. Nah, jadi dari harapan ini saya berharap bagaimana kira-kira pemerintah Pemda Kabupaten Siak ini bikin suatu program, entah itu dalam bentuk kelompok masyarakat gitu ya kan. Untuk barangkali mungkin tidak bisa menciptakan tambak sebesar ini, mungkin seadanya, mungkin 10 atau kali 20 meter gitu ya kan. Nah, kemudian kita sudah tidak masalah lagi Bu, katakanlah masalah pengadaan benur, masalah pengadaan pakan, obat-obatannya. Kita di sini sudah ada perusahaannya. Sudah ada? Sudah ada. Dan Jadi, siap mereka. Siap.
Tidak perlu besar juga. Tidak Kalau perlu ada besar. yang mau Kalau ada berarti yang mau bisa jalan ini. bisa jalan. Bisa jalan. Tidak perlu jauh-jauh lagi ini Tidak perlu mengadakan. jauh-jauh kita mau beli pakan di mana nih? Oke. Kita mau beli bibit di mana nih? Nah, sekarang kita di sini sudah ada. Di Sungai Apit ya Pak Di ya? sini Apit, di Kayu Ara ini. Oke. Untuk daerah lain juga bisa nih Pak berarti? Bisa? Dari kecamatan lain? Bisa. Oke. Yang jelas kecamatan itu ada di pesisiran laut. Ada berada di pesisir Karena laut. udang ini kan udang air asin gitu ya kan. Oke. Syarat khususnya itu ya Pak ya? Ya. Oke. Pak, saya lihat di sana ada Oh. Bapak ingin menambah kolam atau seperti apa nih Pak? Ada Ya, itu ada alat sedang bekerja gitu kan. Itu kita ada rencana untuk penambahan kolam lagi Oh. dengan lahan yang tersedia. Insya Allah kita akan cetak lagi kolamnya sebanyak 12 unit lagi. Ditambah 12 kolam 12 lagi. kolam. 9 ditambah 12 akan ada 21 kolam. 21 kolam. Tambah udang Insya dia Allah, Pak ya. insya Allah. Oke Pak. Oke Pak. Demikian bincang-bincang kita nih Pak. Oke. Semoga menginspirasi juga kepada usaha-usaha yang lainnya Pak. Amin. Oke. Doakan ya Bu supaya berhasil ini usaha kita. Iya siap Pak. Gitu. Sukses ya Pak. Tambah udang Paname di sini ya. Tambah udang Paname Cipta Bina Lestari. Cipta Bina Lestari. Oke, siap. Ya, sahabat usaha kita, demikian usaha kita kali ini di Tambak Udang Paname Cipta Bina Lestari yang ada di Kampung Kayu Ara Permai, Kecamatan Sungai Apit. Nantikan usaha kita selanjutnya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.